Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Pemirsa, proses pemadaman kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung hingga malam ini. Daftar korban yang dilaporkan hilang bertambah menjadi 10 orang. Hingga Kamis malam, asap masih mengepul dari jendela-jendela lantai 7 hingga 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat. Puluhan mobil pemadam kebakaran serta angkutan smoke removal dan Bronto Skylight juga masih disiagakan di lokasi. Dinas Gulkarmat Jakarta belum bisa memastikan kapan proses pemadaman berakhir. Proses pencarian korban yang dilaporkan hilang juga terus dilakukan. Untuk sementara, 4 korban tewas berhasil dievakuasi, sementara daftar korban hilang berjumlah 10 orang. Petugas masih menyisir setiap bagian lantai gedung untuk memastikan adanya korban jiwa lainnya. Sementara itu, pemirsa, 4 jenazah korban yang telah dievakuasi telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah akan diidentifikasi lantaran kondisinya yang sudah hangus terbakar sehingga sulit dikenali. Polisi belum dapat memastikan keempat jenazah ini apakah masuk dalam daftar 10 orang yang dilaporkan hilang. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang ada di depan gedung Glodok Plaza, Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarga yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan di situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lalu seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di lokasi posko pencarian korban. Selamat malam, Nata. Apakah ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas malam hari ini?
Baik, selamat malam Bremana dan juga pemirsa terkait dengan tambahan data korban. Memang benar sekali, baru saja kami tadi mendapatkan informasi bahwa terdapat tambahan korban, yang mana semula tadi disebutkan pada sore hari 8 orang hilang, kemudian bertambah kembali menjadi 10, namun saat ini bertambah lagi menjadi 2. Jadi total korban hilang yang melapor ini ada 12 orang. Saya pun akan mengajak Anda dan juru kamera Seto Pratomo untuk melihat papan tulis yang ada di belakang saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta, dan ini pun ada daftar nama. Di sisi saya ini tercatat informasi orang hilang pada tanggal 15 Januari 2025. Yang pertama ada atas nama Ade Aryati, usia 29 tahun, perempuan. Kemudian yang kedua ada Sinta Amelia, usia 20 tahun, perempuan. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025 atau hari ini tercatat ada tambahan menjadi 11. Yang pertama ada Aldrina, usia 29 tahun, perempuan. Kemudian selanjutnya Aulia Belinda, usia 28 tahun. Kemudian Dery Sauki, usia 25 tahun, laki-laki. Kemudian Osima Yukari, 25 tahun, perempuan. Selanjutnya Karen Salom, usia 21 tahun. Kemudian Indira Senana Bella, usia 25 tahun. Kemudian Intan Mutiara, usia 26 tahun. Kedelapan Desti, usianya belum diketahui. Kemudian Zuki F. Raharja, usia 42 tahun, laki-laki. Kemudian Cika Adinda Yustin, 26 tahun. Dan Muljudi 56 tahun, laki-laki. Dan tentunya ini terdapat keseluruhan akumulasi informasi orang yang hilang atas keluarga yang melaporkan. Ini tercatat ada 13 orang seperti itu. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa, dapat Anda saksikan juga di sisi sebelah kiri saya ini terdapat peralatan-peralatan dari pemadam kebakaran yang tentunya untuk melakukan proses pencarian di dalam gedung Glodok Plaza. Ini terlihat juga ada tabung oksigen, karena mengingat untuk lokasi sendiri ini sangat tertutup, kemudian juga masih ada asap-asap yang keluar meskipun sudah tidak lagi terlihat api. Namun tentunya ada indikasi bahwa masih ada bara api yang menyala, sehingga dengan sampai saat ini juga pihak aparat, maksud kami petugas gabungan pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan, kemudian juga pencarian dari para korban yang terjebak pada insiden kebakaran pada kemarin malam pukul 9:30 malam. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa, ada pun kendala-kendala yang terjadi terutama pada malam hari ini terkendala akibat listrik yang padam. Tentunya ini gelap gulita ditambah lagi dengan penerangan yang terbatas. Apabila tadi pelaksanaan pencarian di siang hari saja begitu cukup sulit, kemudian ditambah lagi dengan malam yang tentunya gelap gulita tanpa ada pencahayaan, tak hanya berbekal senter, kemudian juga peralatan sederhana, maksud kami alat-alat tabung oksigen, kemudian baju anti radiasi api seperti itu. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi. Kemudian untuk hari ini sendiri sudah ada 3 evakuasi jenazah yang dilakukan. Tadi sekitar sore hari, sekitar pukul 3 dan juga pukul 5 sore, ini langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Bremana. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Polisi mengungkap motif Nanang Gimbal membunuh aktor laga Sandi Permana. Terlibat konflik dan perselisihan sejak lama, Nanang sakit hati saat Sandi menatap sinis dan meludah kepadanya sebelum akhirnya menganiaya Sandi hingga tewas. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya.
Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Pandeglang, Banten berunjuk rasa. Mereka menuntut diangkat sebagai karyawan oleh pemerintah Provinsi Banten. Sebenarnya sudah lelah, Pak. Bukan waktunya lagi saya begini, Pak. Saya udah mau 20 tahun, Pak. SK awal saya itu 2006 Januari, Pak. Inilah jeritan hati seorang tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Ia bersama ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit umum daerah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Pandeglang, Pak, sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Angkat kami menjadi P3K, buang waktu, jangan paruh waktu. Salah seorang nakes yang telah bekerja 20 tahun menjadi honorer di Puskesmas Cimanggu meminta Bupati Pandeglang agar diangkat menjadi karyawan P3K penuh waktu. Sementara Sekretaris Daerah Pandeglang akan berupaya mendatangi BKN untuk mencari solusi terkait masalah ini. Apa yang saya akan lakukan? Besok kami akan ke BKN. BKN akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Total ada ribuan nakes yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tak ada dokter anestesi untuk tindakan operasi. Seorang pasien meninggal dunia di RSUD TC Healers Maumere Selasa malam. Keluarga pun mengamuk dan protes akibat buruknya pelayanan rumah sakit. Antonius HP, 54 tahun, warga Kelurahan Kota Uning, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia pada Selasa malam di RSUD TC Healers Maumere. Antonius diduga meninggal setelah gagal dioperasi karena tidak adanya dokter anestesi di rumah sakit tersebut. Sebelumnya korban Antonius mengeluh sakit pada perut bagian kanan bawah pada Kamis 9 Januari 2025. Pihak keluarga memutuskan untuk membawanya ke RSUD TC Healers Maumere saat itu juga. Usai dilakukan pemeriksaan USG diketahui ususnya sudah pecah dan terinfeksi hingga harus segera dioperasi. Usai menunggu cukup lama tanpa kejelasan, ternyata tindakan operasi tak bisa dilakukan sebab dokter anestesi tidak tersedia di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit pun sempat menyarankan agar pasien dirujuk ke RS Laratuka atau RSND, namun tidak bisa menjamin keselamatan pasien. Hal ini membuat keluarga geram hingga melakukan aksi protes kepada manajemen rumah sakit karena buruknya pelayanan. Tidak ada, satunya lagi cuti, satunya mengundurkan diri. Ya, sehingga saya bilang kalau begitu jalan tadi dokter, kalau begitu ke ICU. Saya bilang bisa cepat, bisa. Karena mereka lihat ada lambang DPR-nya. Jadi cepat. Sehingga tidak ada. Pasien ini meninggal. Pasien tidak ada. Berarti pasiennya meninggal sekarang. Iya. Keluarga kecewa ya Pak dengan sikap rumah sakit yang kecewa. Isak tangis pecah dari istri dan anak-anak korban saat Antonius dipindahkan dari ruang ICU ke ruang jenazah. Jenazah Antonius kini telah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Kota Uning. Hingga kini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD TC Healers Maumere terkait peristiwa tersebut. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana IWAS alias Agus Difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus Difabel. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatni pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Kamu nggak usah begitu. Allah. Tolong, kepalanya bocor. Allah. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Ini tanahnya darah jatuhnya ibunya Agus. Ibunya Agus. Ya jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ini Agus yang bocor ya? Agusnya ibunya. Oh ibunya. Ya, ibunya. Ini
Sementara selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Aguripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Beagen terkait maraknya keluhan tentang aplikasi koin Jagat. Menanggapi hal ini, koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Beagen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Beagen menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu, dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi sosial Jagat. Aplikasi Jagat adalah platform yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan keluarga dan sahabat secara real time. Pengguna bisa melacak lokasi dan aktivitas orang terdekatnya. Sementara koin Jagat menjadi salah satu fiturnya. Dalam fitur permainan, pengguna mencari mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik. Setiap koin ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Koin perunggu menawarkan hadiah Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin emas dengan hadiah lebih besar. Sayangnya, keseruan fitur di aplikasi Jagat ini justru merugikan. Perburuan koin membuat pemburunya tak memperhatikan lingkungan sekitar. Warga melaporkan akibat aktivitas ini terjadi kerusakan taman hingga fasilitas umum. Satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU 3416417 di kawasan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pengendara motor mengisi bahan bakar. Namun usai mengisi bahan bakar tiba-tiba muncul api dari mesin motor tepat berada di bawah tangki. Pengendara pun langsung membawa motornya keluar dari area pengisian yang kemudian dilepaskan sehingga membuat api semakin membesar lantaran tersulut bahan bakar dari tangki motor tersebut. Petugas SPBU pun dengan sigap memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Salah satu saksi, Rizal, mengatakan api muncul usai pengendara mengisi bensin. Kebakaran diduga lantaran kebocoran tangki motor yang menetes ke busi motor sehingga menimbulkan percikan api. Posisinya itu saya lagi antri mau ngisi bensin juga. Nah, setelah motor ini selesai mengisi, ternyata ada kebocoran di tangkinya itu yang menyebabkan nimbulnya api dari busi, bagian businya itu, karena dia ternyata nggak ada tutup cangklong businya. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun menyebabkan satu unit motor hangus terbakar. Hingga saat ini, pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait penyebab terbakarnya motor usai mengisi bahan bakar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ditunjuk menjadi perantara pertemuan kedua tokoh tersebut. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua pihak disebut telah menunjuk utusan untuk menjadi perantara pertemuan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Prabowo Subianto. Ia pun menyebut pertemuan diharapkan bisa terjadi paling cepat bulan ini. Ya, ada pesan-pesan. Pesan seperti apa sih Pak Muzani? Pesannya untuk ya, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus.
Sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perbaikan bangsa ini. Sebelumnya, dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih